Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudroh dan irodahnya kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk mengikuti perkuliahan online mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan. Kali ini kita akan mencoba membahas submateri kaitan dengan epistemologi manajemen pendidikan. Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan kaitan dengan ontologi manajemen pendidikan yang berbicara mengenai fungsi dari manajemen itu sendiri. Sekarang kita akan berdiskusi membahas berkaitan dengan epistemologi manajemen pendidikan. Seperti yang pernah Bapak sampaikan bahwa epistemologi secara sederhana bisa kita definisikan atau bisa kita artikan dengan filsafat atau cabang filsafat untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Kalau ontologi berkaitan dengan apa sesuatu itu. Nah, kalau epistemologi berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu. Nah, mungkin dalam hal ini yang dimaksud sesuatu itu adalah manajemen pendidikan. Bagaimana kemudian manajemen pendidikan bisa berjalan dengan semestinya. Teman-teman sekalian, kita coba ulas dulu pengertian lebih umum kaitan dengan manajemen. Menurut Nanang Fatah dikatakan bahwa manajemen itu sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Setidaknya ada 3 derivasi makna yang berkaitan dengan manajemen atau sudut pandang manajemen. Yang pertama, manajemen diartikan sebagai ilmu. Yang kedua, manajemen dikatakan sebagai kiat. Dan yang ketiga, manajemen dikatakan sebagai profesi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Nanang Fatah. Nah, manajemen sebagai ilmu yang dimaksud itu adalah manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Ilmu itu kan sifatnya relatif ya, kadang tidak statis, dinamis, tergantung konteks. Jadi definisi ilmu itu setidaknya terikat dimensi ruang dan waktu. Nah, pengertian manajemen sebagai ilmu itu bisa kita artikan sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bisa bekerja sama. Bagaimana orang bisa bekerja sama, kemudian kenapa orang-orang mesti bekerja sama. Nah, jawaban-jawaban itu atau pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab melalui ilmu manajemen. Nah, yang kedua, teman-teman, manajemen dikatakan sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas. Jadi kiat itu yang kita pahami adalah tips atau cara kan gitu. Kiat-kiat sukses, cara-cara sukses. Nah, manajemen sebagai kiat ini dipandang sebagai manajemen Kenapa kemudian manajemen dikatakan sebagai kiat? Karena manajemen itu mencapai sasaran melalui kiat-kiat, melalui cara-cara. Bagaimana cara sebuah institusi atau mungkin lembaga pendidikan mencapai sasaran? Nah, itu tentu dengan manajemen. Dengan pola sistematis yang ditawarkan oleh manajemen. Nah, yang ketiga, teman-teman, manajemen sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer dan para profesional
dituntun oleh suatu kode etik. Ya, karena tiap profesi itu tentu memiliki kode etik. Profesi guru punya kode etik, dokter, dosen, kemudian advokat, dan segala sesuatu yang dikatakan profesi itu tentu saja memiliki kode etik, termasuk manajemen. Nah, pelakunya itu, profesinya itu adalah manajer. Nah, manajer ini seorang profesi karena di dalamnya terdapat suatu kode etik yang mesti dipegang atau menjadi acuan gitu. Dan seorang manajer ini memang butuh keahlian, apalagi misalkan kalau kita implementasikan dalam lembaga pendidikan. Nah, yang dimaksud manajer di sini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah tentu mesti ahli dalam memanage tenaga pengajar, tenaga kependidikan, dan warga sekolah. Butuh keahlian. Apalagi tahun ini atau tahun mendatang, bahwa kepala sekolah itu mesti seseorang yang punya sertifikat kepala sekolah. Dan untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah itu ada kegiatan, ada hal yang mesti dilalui, yang kemudian bisa memberikan penekanan terhadap seorang kepala sekolah kaitan dengan bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan. Jadi menjadi penting ya teman-teman bahwa seorang kepala sekolah itu mesti seseorang yang ahli begitu. Seseorang yang ahli dan profesional begitu. Nah, itu diantara manajemen ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, manajemen dipandang suatu ilmu. Yang kedua, manajemen dipandang sebagai suatu kiat. Dan yang ketiga, manajemen dipandang sebagai profesi. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan coba ulas secara ringkas 14 prinsip umum dalam sebuah manajemen yang dikatakan oleh Henry Fayol. Yang pertama, bahwa prinsip umum manajemen adalah pembagian kerja, division of work. Maksudnya apa? Nah, penempatan karyawan harus menggunakan prinsip the right man in the right place. Pembagian kerja harus rasional, objektif, bukan emosional subjektif yang didasarkan atas dasar like and dislike. Penempatan kerja, pembagian kerja dilakukan tidak atas dasar KKN ya. Kolusi, nepotisme, mentang-mentang dia keluarga, mentang-mentang dia dekat, ditempatkan di posisi yang strategis yang bukan di bidangnya. Nah, itu keliru dalam manajemen. Bahwa yang paling penting adalah the right man in the right place. Tempatkan orang di tempat yang semestinya. Orang yang punya bakat leader, memimpin, simpan di posisi yang dirinya bisa mengembangkan bakatnya. Pokoknya jangan kemudian salah menyimpan orang, karena kalau salah menyimpan orang nanti akan merusak tatanan manajemen yang ada begitu. Kalau misalkan di lembaga pendidikan yang ditempatkan sebagai wakil kepala sekolah, kan kepala sekolah setidaknya punya kewenangan untuk menentukan wakil kepala sekolah. Nah, siapa yang menjadi wakil kepala Wakasek bagian kurikulum, Wakasek bagian kesiswaan, bagian humas. Nah, penempatannya harus proporsional dan profesional. Bukan atas dasar like and dislike begitu. Bukan karena atas dasar suka atau tidak suka begitu teman-teman. Prinsip yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab. Authority and responsibility. Nah, yang dimaksud dengan wewenang dan tanggung jawab di sini adalah wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang. Oleh karena itu, makin kecil wewenang, makin kecil pula pertanggungjawaban. Demikian pula sebaliknya. Kepala sekolah punya wewenang yang luas, tetapi kepala sekolah pun punya tanggung jawab
yang luas pula, yang berat. Jadi semakin kecil wewenang, semakin kecil pula pertanggungjawaban. Jadi sejatinya kalau kita punya jabatan tinggi, jangan senang. Karena apa? Karena pertanggungjawabannya pun besar gitu. Apalagi kalau kaitan dengan amanah, karena bukan hanya ditanya di dunia, tetapi di akhirat kelak pun akan menjadi bahan pertanggungjawabannya. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Allah itu, Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan hal detail karena Allah ialah zat yang maha detail. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun pasti dinilai dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, teman-teman, adalah disiplin. Jelas, ini mutlak mesti dilaksanakan oleh stakeholder, oleh pemangku kebijakan, dan oleh pelaku atau pelaksana dari manajemen itu sendiri. Nah, disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Jangan sampai ada istilah abuse of power. Apa istilahnya? Menyalahi atau apa istilahnya ya? Sewenang-wenang gitu. Mentang-mentang punya kewenangan tetapi malah disalahgunakan kewenangan itu. Atau bahkan kewenangannya tidak dilaksanakan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan tidak disiplin. Nah, yang keempat, prinsip yang keempat adalah kesatuan perintah, unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan, dalam hal ini kalau dalam lembaga pendidikan, guru, kemudian tenaga kependidikan, warga sekolah harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, di antara fungsi adanya seorang pemimpin adalah adanya satu komando. Dalam hadis dikatakan apabila kita bepergian ke suatu tempat, maka pilihlah satu orang pemimpin untuk kemudian mengomando kemana kita pergi. Dan harus satu komando, kesatuan perintah. Karena kalau banyak orang yang memerintah, maka program tidak akan sinergis karena beda orang, beda kebijakan, beda arah begitu. Nah, coba kalau misalkan kebijakan, kemudian arahnya sama, kemudian bertumpu pada satu perintah, maka insya Allah manajemen akan berjalan secara stabil dan harmonis. Dalam lembaga pendidikan sekolah, antara kepala sekolah, wakasek, ini beda. Kepala sekolah memerintahkan untuk libur atau untuk tatap muka, wakasek perintahnya daring. Nah, ini akan chaos. Yang dirugikan banyak. Bukan hanya guru, juga siswa, peserta didiknya. Nah, prinsip yang kelima, teman-teman, adalah kesatuan pengarahan, unity of direction. Sama halnya dengan yang tadi. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Kesatuan pengarahan tersebut bertalian erat dengan pembagian kerja. Jadi fungsi manajemen kan yang seperti yang kemarin disampaikan, diantaranya adalah fungsi pengarahan. Bukan hanya memerintah, tugas pemimpin itu, tetapi mesti ada arahan. Karena tidak menutup kemungkinan apa yang diperintahkan anak buah, ya, kalau bukan anak buah istilahnya partner kerja di bawahnya itu tidak menutup kemungkinan mengalami kebuntuan atau misunderstanding. Begitu. Sehingga perlu adanya kesatuan pengarahan. Arahnya supaya jelas. Nah, yang ketujuh, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Jelas. Kalau misalkan orang sudah bawa kepentingan sendiri ke dalam sebuah manajemen, insya Allah atau bahkan dipastikan bakal chaos. Arah akan tidak jelas dan tujuan semakin
tak terkejar, semakin tak kelihatan tujuan. Karena masing-masing punya kepentingan sendiri. Kepala sekolah ingin kemana, Wakasek ini ingin kemana, karena masing-masing punya kepentingan. Nah, harusnya simpan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, begitu. Nah, yang kedelapan adalah pemusatan wewenang, centralization. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tanggung jawab terakhir terletak pada orang yang memegang wewenang tertinggi, atau manajer. Kalau di sekolah mungkin kepala sekolah. Puncak pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab. Pemusatan wewenang ini juga tidak menghilangkan asas pelimpahan wewenang atau delegation of authority. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa fungsi dari satu kepemimpinan adalah adanya satu komando. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Mau'izatul Mu'minin. Jadi kewenangan itu berpusat di kepala sekolah kalau di sekolah ya. Jadi yang walaupun kepala sekolah punya wewenang, tetapi kepala sekolah menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas keberlangsungan manajemen di lembaga pendidikan tersebut. Nah, setiap orang di bawahnya itu mesti turut ya, mesti taat asas kepada manajer, kepada kepala sekolah. Nah, makanya jadi kalau ada sesuatu kembalikan ke kepala sekolah. Jadi bagaimana ini kebijakan bagusnya? Nah, kepala sekolah menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kebijakan tersebut begitu. Tetapi tentu tidak mereduksi pelimpahan kewenangan. Tetap kepala sekolah pun sedikit memberikan kewenangan kepada wakil kepala sekolah bagian kurikulum untuk mengatur kurikulum. Tetapi tetap ACC-nya ada di kepala sekolah. Jangan mentang-mentang wakil kepala sekolah bagian kurikulum diberi kekuasaan untuk menentukan segala urusan kurikulum, tetapi karena berasa diberi wewenang, dia semena-mena, tidak berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian teman-teman, prinsip yang ke-9 adalah hierarki tingkatan. Nah, pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Ya, kalau dalam bahasa kita mungkin partner ya. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas akan menimbulkan hierarki. Hierarki itu diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer puncak dan seterusnya berurutan ke bawah. Dengan adanya hierarki ini, maka setiap karyawan akan mengetahui kepada siapa ia bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapatkan perintah. Pada dasarnya dari ke-9 prinsip ini itu saling bertalian, saling terikat. Karena memang wilayahnya luas, maka ada hierarki. Ada pembagian. Karena kepala sekolah tidak bisa kemudian mengatur segala dimensi kehidupan bersekolah, maka perlu adanya hierarki. Karena di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah, kemudian ada wali kelas, ada guru, kemudian siswa. Nah, masing-masing ini harus menjalankan fungsi manajemen masing-masing agar tercipta tujuan yang sudah dirumuskan. Nah, yang ke-10 adalah ketertiban atau order. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama, karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahan, mempunyai disiplin yang tinggi. Tertib ya. Yang ke-11 adalah keadilan dan kejujuran.
Tentu ini prinsip yang utama. Yang ke-12 adalah stabilitas. Nah, yang dimaksud dengan stabilitas di sini terwujud karena adanya disiplin, kerja yang baik, dan adanya ketertiban dalam kegiatan. Manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya memiliki keinginan, perasaan, dan pikiran. Apabila keinginannya tidak terpenuhi, perasaannya tertekan, dan pikirannya kacau, akan menimbulkan goncangan dalam bekerja. Karena manajemen itu di antara unsurnya adalah manusia, dan manusia itu memiliki keinginan, memiliki perasaan, memiliki pikiran. Apabila keinginan, perasaan, dan pikirannya kacau, maka ini akan mempengaruhi stabilitas. Begitu. Maka harus masing-masing saling menjaga stabilitas dari pelaku manajemen yang lain. Hak dan kewajibannya harus dilaksanakan dengan proporsional. 13 adalah prakarsa atau inisiatif. Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam prakarsa terhimpun kehendak-kehendak, perasaan, pikiran, keahlian, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, setiap prakarsa yang datang dari karyawan harus dihargai. Setiap usulan dari guru, setiap usulan dari wakasek, dari wali kelas, mesti kita apresiasi, mesti kita hargai. Kenapa? Karena punya perasaan. Kalau perasaan sudah terganggu, maka akan berimplikasi negatif terhadap stabilitas manajemen yang tadi Bapak sampaikan. Dan yang terakhir adalah semangat kesatuan. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib, sepenanggungan, sehingga menimbulkan semangat kerjasama yang baik. Semangat kesatuan akan lahir apabila setiap karyawan mempunyai kesadaran bahwa setiap karyawan berarti bagi karyawan yang lain, dan karyawan lain sangat dibutuhkan oleh dirinya. Manajer yang memiliki kepemimpinan akan mampu melahirkan semangat persatuan, spirit the corp. Sedangkan manajer yang suka memaksa dengan cara-cara yang kasar akan melahirkan friction the corp, perpecahan dalam korps, dan membawa bencana. Kalau misalkan dalam guru ada PGRI, itu korp juga, itu satuan luasnya. Kemudian kalau madrasah ada PGM, perkumpulan guru madrasah, ada KKG, ada MGMP, kemudian ada korp lembaga itu sendiri. Harus menjaga, harus semangat, masing-masing punya semangat untuk menjaga nama baik korpnya masing-masing. Itu di antara 14 prinsip umum dari manajemen, termasuk mungkin bisa kita aplikasikan dalam sebuah lembaga pendidikan, karena pada dasarnya sebuah manajemen itu memiliki prinsip yang sama. Manajemen lembaga pendidikan, manajemen instansi pemerintahan, organisasi, dan sebagainya, prinsipnya sama dengan apa yang tadi disampaikan. Nah, menurut Danang Fatah, 14 prinsip dasar sebagaimana digambarkan Payol tadi dapat dijadikan sebagai patokan dalam praktik manajerial dalam melakukan manajemen yang berorientasi kepada sasaran. Yang pertama ada manajemen by objektif, MBO, ada manajemen yang berorientasi kepada orang-orang atau manajemen by people. Kemudian yang ketiga ada manajemen yang berorientasi kepada struktur atau manajemen by teknik. Dan yang keempat ada manajemen berdasarkan informasi, manajemen by information. Dan yang kelima manajemen information system. Nah, ini silakan kalian, ini sebagai tugas mandiri, silakan masing-masing pilih satu di antara 5 manajemen ini yang kemudian kalian gambarkan, yang nanti kalian tugasnya upload di Google Drive yang sudah kalian buat. Ini tugas mandirinya. Nah, kemudian teman-teman, managerial management itu terbagi kepada 3. Yang pertama ada patrimonial management, ada political management, dan ada professionalism management. Apa definisi dari ketiga managerial management itu? Yang pertama, patrimonial management.
yaitu terdapat pada perusahaan milik suatu keluarga besar. Bagian besar kedudukannya yang penting dalam hierarki organisasi itu berada pada tangan anggota-anggota keluarga tersebut. Jadi ini mah diisi oleh keluarga. Lembaga pendidikan keluarga kan banyak ya, dari mulai kepala sekolah, kepala yayasan itu diisi sama orang-orang keluarganya begitu. Apakah bermasalah? Tentu saja tergantung apakah keluarganya yang diberikan amanah punya kapasitas. Kalau misalkan yang diberi amanah punya kompetensi, punya kapasitas, mengapa tidak dari keluarga sendiri? Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika misalkan lembaga pendidikan diamanahkan kepada keluarga yang kita tahu bahwa orang itu tidak memiliki kapasitas, maka tunggulah kehancurannya. Gitu. Yang kedua adalah political management, yaitu suatu bentuk manajemen yang kedudukan penting dan pokok dan organisasi dipegang oleh mereka yang mempunyai hubungan politik dan didasarkan atas loyalitas kepada salah satu partai tertentu. Ini karena ini biasanya ada pada lembaga atau institusi politik ya, tidak terkecuali mungkin pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan atau tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu pertimbangan kenapa kemudian presiden menetapkan menteri-menteri dari partai A, partai B itu karena memang asas political management yang ini. Dan yang ketiga adalah profesionalisme manajemen. Nah, ini yang ketiga yang sempurna nih, yaitu tipe organisasi yang kedudukan strategis dan pentingnya diserahkan kepada mereka yang telah memberikan bukti dengan kecakapannya. Mereka diberi amanah karena orang itu bisa, orang itu mampu dan profesional. Nah, itu teman-teman sedikit yang bisa Bapak sampaikan kaitan dengan epistemologi manajemen pendidikan. Bagaimana manajemen pendidikan ini bisa diterapkan dengan cara menerapkan 14 prinsip tadi dengan pendekatan manajerial yang lebih yang lebih adaptif dengan konteks lembaga pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak puas sehingga kalian bisa mencari referensi lain sehingga menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.